Ready, kamera, roll and action. Oke, kamera, roll and action. Ada Alvina dari Universitas Airlangga Surabaya. Budaya lokal warisan dunia. Halo, perkenalkan saya Andini Pramudita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Angkatan 2022. Saya merupakan mahasiswa delegasi dari Universitas Negeri Semarang untuk mengikuti KKN Kebangsaan ke-13 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Jundullah Mubarok dari Universitas Negeri Semarang, program studi Matematika Angkatan 2022. Saya merupakan mahasiswa perwakilan dari UNES untuk mengikuti kegiatan KKN Kebangsaan ke-13 tahun 2025 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. KKN Kebangsaan 13 diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka hadir dengan semangat persatuan dan tekad mengabdi untuk negeri. Di bawah naungan Universitas Hasanuddin, para mahasiswa ini akan berkolaborasi, bertukar gagasan, dan bersama-sama membangun solusi nyata bagi masyarakat. Setelah saya sampai di Bandara Hasanuddin, saya ditempatkan di barak ataupun di hutan pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, dan saya di sana mendapatkan pembekalan serta penempatan posko. Kebetulan saya itu ditempatkan di posko Leang-Leang 1, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. KKN Kebangsaan kami ditempatkan di beberapa kabupaten, tepatnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Untuk saya sendiri, saya ditempatkan di Kabupaten Maros, tepatnya di Desa Wanuawaru, Kecamatan Malawa, dan partner saya, Jundullah, ditempatkan di Kabupaten Maros, di Kecamatan Bantimurung, tepatnya di Leang-Leang. Untuk satu posko itu sendiri terdiri dari 8 orang. Kebetulan saya sendiri sebagai koordinator desa, dan teman-teman saya itu ada dari Universitas Hasanuddin, terus ada dari Tengku Umar Aceh, terus ada Udayana Bali, Universitas Sulawesi Tenggara Kendari, terus ada juga Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara, terus ada Universitas Airlangga Surabaya, Institut Pertanian Bogor. Perbedaan budaya di lokasi KKN Kebangsaan menjadi warna tersendiri. Mahasiswa datang dengan latar belakang yang beragam, lalu berhadapan dengan adat, kebiasaan, dan norma baru yang harus dipahami. Cuaca yang berbeda dari daerah asal, bahasa lokal yang belum sepenuhnya dikuasai, hingga cara berinteraksi dengan masyarakat setempat menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Namun, justru di sini letak pembelajarannya, bagaimana saling menyesuaikan, saling menghormati, dan bersama merajut harmoni di tengah keberagaman. Di Desa Wanuawaru merupakan desa yang sangat asri, teman-teman. Di sana saya merasakan penyesuaian utamanya adalah di segi cuaca, karena dari Jawa ke Sulawesi Selatan. Nah, di sana terasa sekali ketika dingin di malam hari dan juga ketika siang hari itu sangat panas, teman-teman. Jadi penyesuaian itu juga memerlukan penyesuaian dari tubuh saya, fisik saya, yang dimana saya juga beberapa kali merasakan sakit, demam karena cuaca itu sendiri. Tapi alhamdulillah karena teman-teman saya di sana sangat baik, mereka dengan senang hati bersama saya juga melakukan saling merawat gitu, teman-teman. Jadi kami saling care satu sama lain. Kemudian penyesuaian kedua adalah dari bahasa, karena bahasa yang ada itu menggunakan bahasa Bugis di perbatasan Kabupaten Bone, dan kami sebagai mahasiswa yang utamanya dari Jawa masih menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi yang
baik bersama mereka. Karena sebenarnya di sana ada teman-teman 2 orang yang menjadi juru bicaranya, kan tapi kami sebagai warga, ibaratnya sebagai warga yang diterima di sana, kami juga mempelajari bahasa-bahasa yang di sana. Kemudian dari teman-teman satu posko kami juga karena beragam sekali teman-teman, ada yang berasal dari Kalimantan Timur, Barat, Tengah, kemudian juga ada yang asli dari Bugis, kemudian ada yang dari Sunda. Bahasa yang kami gunakan juga sangat beragam di sana. Tapi tentunya bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama bahasa yang kami gunakan. Di sana saya berdampak melaksanakan program kerja individunya, yaitu mengajar di SDN 225 Impres Panaikan dengan mengajar metode matematika dengan inovasi virtual reality dan game digital, serta kami melaksanakan juga program kerja unggulan kami secara kelompok, itu ada paket wisata serta tour guide, terus ada edukasi sampah berupa berapa lama sampah itu terurai. Terus kami juga melakukan pemasangan papan informasi mengenai wisata. Di situ lengkap ada profil desa, terus ada wisata-wisata yang ada di kelurahan, leang-leang. Terus habis itu kami melaksanakan gotong royong dan senam juga bersama anak SD dan warga sekitar. Dan yang paling besar dan yang harus semuanya tahu bahwa kami di sana melakukan inovasi baru, yaitu EcoBrick. Kenapa kami membuat EcoBrick tersebut? Karena ternyata fun fact about leang-leang itu sendiri banyak menggunakan sampah plastik di sana, sehingga sampah plastik tersebut makin menumpuk, dan kami mengedukasi kepada masyarakat supaya bisa didaur ulang dengan cara EcoBrick agar lebih bermanfaat, menjadi barang-barang yang berguna. Dan output dari EcoBrick itu sendiri, kami membuat meja dan kursi yang nantinya menjadi alat duduk dan di pojok baca sekolah yang ada di sana. Di sana kami melaksanakan banyak sekali program kerja yang asik dan menyenangkan, di mana saya sendiri melaksanakan program kerja sesuai dengan jurusan saya, yakni sebagai anak pendidikan. Saya melakukan suatu program kerja di basisnya pendidikan dan wisata. Karena Desa Wanuaru merupakan desa wisata, di sana kami melaksanakan outing class di salah satu tempat wisata, yaitu Leang Paning Park. Alhamdulillahnya di sana kami melaksanakan beberapa program kerja itu secara langsung, teman-teman. Saya sendiri di outing class itu menjadi tour guide utamanya, kemudian dengan teman-teman saya mereka menjadi tour guide di flora dan fauna, kemudian batu-batuan yang ada di Goa Leang Paning, kemudian ada kegiatan mewarnainya juga. Setelah itu alhamdulillah kami mendapatkan respon yang sangat baik dari pengelola Leang Paning Park, dan juga kami mendapatkan respon yang sangat baik dari Desa Wanuaru, sehingga program kerja ini menjadi program kerja yang sustainable, teman-teman, dan berkelanjutan bagi mereka. Secara langsung, 1 hari setelah program kerja ini dilaksanakan, dari pihak Leang Paning menghubungi kami di grup dan menyampaikan bahwasannya program kerja ini akan dilanjutkan secara berkelanjutan, tidak hanya di Leang Paning saja, melainkan juga di beberapa tempat wisata yang ada di Wanuaru. Ada Bukit Kacicu, kemudian para layang, dan banyak lagi, teman-teman. Untuk potensi di Kelurahan Leang-Leang itu sendiri, karena di situ merupakan wisata yang sudah di bawah naungan UNESCO, yaitu Taman Prasejarah Leang-Leang. Nah, itu di dalamnya itu masih kurang petunjuk jalan, terus infrastruktur, bahkan SDM-nya untuk mempromosikan dari segi wisata itu bahkan masih kurang yang namanya paket wisata gitu. Mungkin harapannya nanti Kementerian Kebudayaan dari RI bisa lebih memberi edukasi mengenai promosi yang lebih luas dan cangkupannya juga lebih banyak, agar nantinya wisatawan lokal maupun internasional bisa mengenal, bisa datang ke Taman Prasejarah Leang-Leang itu sendiri yang sudah di bawah naungan UNESCO. Di Desa Wanuaru sendiri digitalisasi masih belum begitu banyak, sehingga kemarin ada beberapa program kerja digitalisasi seperti penulisan artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan mengenai Desa Wanuaru dan Leang Paning itu sendiri. Sehingga harapan besar kami
utamanya saya sebagai mahasiswa KKN Kebangsaan, perwakilan dari Jawa Tengah, berharap sekali agar pendidikan utamanya di sana dapat terus berjalan menjadi lebih baik dengan peninggalan-peninggalan kami seperti buku panduan outing class dan artikel tadi yang sudah kami bukukan di sana menjadi hal utama yang bisa teman-teman di Sulawesi Selatan, utamanya di Desa Wanuawaru, kembangkan menjadi suatu hal yang lebih impactful ke depannya. Ya mungkin yang pertama untuk warga sekitar saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila banyak salah. Dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz, merupakan kelurahan atau Bapak Lurah yang sudah mau jadi Bapak kami, antar jemput kami dan memfasilitasi segala bentuk. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Bapak Jaksa dan Ibu Kamila yang sudah menjadi Bapak, Ibu kami selama 1 bulan di sana. Terima kasih atas kasih sayangnya, bantuannya, supportnya kepada kami yang sudah jauh dari rumah tapi sudah dianggap seperti anak sendiri. Dan ucapan terima kasih juga buat teman-teman satu posko, ada 8 orang dari posko layanan yang satu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah support saya sebagai pemimpin kalian, setelah aware kepada saya dan selalu dukung saya, selalu mengingatkan supaya kelompok kita berjalan seperti yang diinginkan. Bahkan kelompok kita sudah menjadi keluarga kecil yang kita bentuk dalam 30 hari itu menjadi lebih indah, lebih istimewa. Dan saya sangat sayang sekali pada Leang-Leang 1, Ibu Kamila dan Bapak Abdul Aziz sebagai lurah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak. Banyak sekali hal yang bisa dikenang teman-teman, khususnya menurut saya adalah kebersamaan. Kebersamaan dengan rekan-rekan, kemudian dengan Bang Imron, Kak Ika sebagai Pokdarwis yang ada di Desa Wanuawaru, memberikan segala hal baiknya, segala hal terbaiknya untuk memfasilitasi kami di sana, merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi kita semua di sana. Kemudian bagi saya sendiri, kebersamaan bersama teman-teman saya dengan ragam karakternya, dengan banyaknya perdebatan, evaluasi, dan visi organisasi yang mereka bawa sebagai orang-orang terpilih dari ormawa mereka merupakan suatu hal yang sangat saya kenang. Karena dengan problem solving yang ada, dengan hal-hal yang terjadi di sana, pada akhirnya ketika kita semua sudah selesai, kita menjalin persahabatan dan kekeluargaan yang sangat erat, teman-teman. Jadi semua konflik yang ada, semua hal senang, sedih yang ada merupakan jalan yang menurut kami adalah jalan terbaik, jalan yang membuat kami menjadi keluarga yang erat setelahnya.